Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Nabila Sari, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon semester 4. Video ini saya akan membuat tentang informasi tentang kanker payudara. Kanker payudara atau karsinoma mamae merupakan kanker yang berasal dari kelenjar, saluran kelenjar dan jaringan yang menunjang payudara. Sejumlah sel dalam payudara tumbuh dan berkembang dengan tidak terkendali. Inilah yang disebut dengan kanker payudara. Tipe kanker payudara. Yang pertama ada karsinoma in situ atau kanker payudara. Ini merupakan kanker yang masih berada pada tempatnya dan belum menyebar atau menyusup keluar dari tempat asal tubuh. Yang kedua ada karsinoma duktal. Karsinoma duktal adalah kanker yang tumbuh pada saluran yang melapis. Faktor risiko kanker payudara dapat dibagi menjadi 4. Ada faktor reproduksi, faktor endokrin, dan faktor diet, serta faktor genetik. Tanda dan gejala kanker payudara. Ada gejala dan tanda dini kanker payudara yang dikeluhkan penderita, yaitu berupa benjolan yang dapat dirasakan oleh penderita. Benjolan awal ini tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi membuat permukaan sebelah pinggir payudara tidak teratur. Semakin membesar kanker pada payudara membuat benjolan yang menempel pada kulit, sehingga menimbulkan borok. Berikut adalah pencegahan kanker payudara. Yang pertama ada berolahraga secara rutin. Kedua, cukup istirahat. Ketiga, menyusui anak hingga berusia 2 tahun. Keempat, pemeriksaan rutin dan teliti dengan sadari. Kelima, pengelolaan stres yang baik. Keenam, pola makan gizi seimbang. Dan ketujuh, tidak merokok atau minum minuman beralkohol. Berikut adalah teknik pemeriksaan payudara sendiri atau yang dikenal dengan sadari. Berikut adalah tekniknya. Yang pertama, berdiri depan cermin, angkat kedua tangan, amati payudara. Apakah ada perubahan warna, perubahan kulit, dan puting atau benjolan pada payudara. Kedua, letakkan kedua tangan di pinggang. Ulangi pemeriksaan seperti pada langkah pertama. Dan ketiga, angkat satu tangan, periksa payudara di sisi tangan tersebut. Tekan dari atas ke bawah, mulai dari sisi luar ke arah dalam dengan 3 jari. Rasakan apakah ada benjolan. Keempat, tekan payudara secara melingkar. Kelima, tekan payudara ke puting. Apakah ada cairan yang keluar dari puting. Lakukan langkah 3-5 pada payudara yang satunya. Dan yang keenam, berbaringlah. Ganjal punggung dengan bantal agar payudara terangkat. Letakkan tangan kanan di belakang kepala. Lakukan pemeriksaan seperti langkah 3-5. Lakukan hal yang sama untuk payudara kiri. Periksa pula ketiak dan leher. Apakah ada benjolan yang tidak wajar. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita untuk mengetahui seseorang yang terkena kanker payudara? Yaitu dengan dilakukannya pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dimulai dengan menilai status generalis untuk mencari kemungkinan adanya metastase atau kelainan medis sekunder. Pemeriksaan dilakukan secara sistematis, infeksi dan palpasi. Infeksi pada kedua payudara, aksila, dan sekitar klavikula, bertujuan untuk mengidentifikasi tanda tumor primer dan kemungkinan metastase ke kelenjar getah bening. Palpasi dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, baik secara sirkular ataupun radial. Yang kedua itu ada pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan darah rutin dan pemeriksaan kimia darah sesuai dengan perkiraan metastatis. Dan ketiga ada pemeriksaan pencitraan. Ada manografi payudara. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan sinar X pada jaringan payudara yang dikompresi. Dan yang kedua ada USG payudara. Pemeriksaan USG digunakan untuk melihat kelainan pada payudara. Penggunaan USG untuk tambahan mamografi meningkatkan akurasi 7,4%. Selanjutnya ada pemeriksaan patologi anatomi. Pemeriksaan patologi pada kanker payudara meliputi pemeriksaan sitologi, morfologi, dan pemeriksaan imunohistokimia. Terapi kanker payudara, yaitu ada pembedahan, dibagi menjadi masektomi.
dibedakan menjadi masektomi radikal modifikasi, di mana tindakan pengangkatan tumor payudara dan seluruh payudara termasuk puting dan areola. Dan juga ada metastasektomi. Ini dengan pengangkatan tumor metastatis pada kanker payudara. Selanjutnya ada kemoterapi. Kemoterapi merupakan terapi dengan memberikan obat tunggal atau berupa obat gabungan kombinasi obat kemoterapi pada penderita kanker payudara untuk menghambat pertumbuhan kanker. Dan yang selanjutnya ada radioterapi. Merupakan terapi lokoregional dan eksternal ataupun dengan terapi sinar X. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.